Untuk pandemi sekarang kita tidak terlalu fokus untuk mengejar seberapa besar materi yang harus terselesaikan dalam kurikulum, tetapi yang penting seberapa banyak siswa yang menyerap kurikulum. Saya Natasha Misnawati Siki. Saya Putri Syuni Markau. Saya Miman Pasrah Harefa. Kami telah melakukan observasi implementasi kurikulum di salah satu SMK. Metode yang kami gunakan dalam observasi ini adalah metode wawancara. Saya sebenarnya guru umum ya, guru mata pelajaran untuk umum di SMK Negeri 1 Tondano. Saya Juwati Dangkua, kebetulan dipercayakan oleh pimpinan sekolah sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Nama Brolis Mambu, guru multimedia produktif. Untuk sistem yang ada, untuk kurikulum di SMK Negeri 1 Tondano itu kurikulum 2013, di mana untuk struktur kurikulumnya kita berdasarkan Perdirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 07D D5 KK 2018, di mana untuk kurikulum yang ada di SMK untuk saat ini ada 6 kompetensi keahlian. Jadi semua 6 kompetensi keahlian itu untuk pembelajarannya dia terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada muatan nasional. Untuk mata pelajaran muatan nasional itu ada 6 mata pelajaran. Ada pendidikan agama, budi pekerti, ada PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan sejarah Indonesia. Kemudian ada kelompok yang kedua, yaitu muatan kewilayahan. Jadi yang pertama tadi muatan nasional, baru itu ada muatan kewilayahan, di mana ada 2 mata pelajaran yang ada di situ. Muatan kewilayahan yaitu Penjaskes dan seni budaya. Untuk muatan nasional dan muatan kewilayahan itu sama untuk semua kompetensi keahlian. Jadi karena di sini ada 6 kompetensi keahlian, ada tata boga, tata busana, perhotelan, OTKP, ada multimedia, dan ada asisten keperawatan. Ke-6 kompetensi keahlian itu 6-6-nya memperoleh mata pelajaran yang sama yang ada pada muatan nasional dan muatan kewilayahan. Perbedaannya nanti masuk pada muatan peminatan yang disebut dengan C. Jadi dia muatan peminatan atau yang disebut dengan C. Bagian C. Jadi bagian A muatan nasional, bagian B muatan kewilayahan, kemudian untuk yang muatan C itu peminatan. Kemudian yang C ini dibagi 3. Ada C1, ada C2, ada C3. Kalau yang C1 itu adalah mata pelajaran dasar bidang keahlian. Kemudian ada yang C2, mata pelajaran dasar program keahlian, dan yang ketiga adalah mata pelajaran bidang keahlian atau sekompetensi keahlian. Jadi itu. Nah, kalau sudah berbicara mata pelajaran C atau peminatan, itu sudah berbeda antara 6 kompetensi ini.
Jadi 6 kompetensi keahlian itu sudah berbeda. Jadi multimedia sudah berbeda mata pelajarannya dengan asisten keperawatan, sudah berbeda dengan boga, berbeda dengan OTKP. Tetapi untuk C1-nya, C1 dari boga busana perhotelan ini masih sama. Karena ketiga kompetensi keahlian itu punya bidang keahlian yang sama. Paham dulu, kurikulum yang pernah menggunakan ada beberapa kali revisi. Nah, yang pernah menggunakan sekarang kurikulum yang revisi bersama Eduka. Artinya berlangsung sesuaikan dengan dunia industri dan dunia kerja. Bekerja sama juga dengan orang, kurang berbahasa sama-sama sih. Makanya pernah menggunakan kurikulum revisi. Itu. Waktu kurikulum lama ada hal-hal yang ceritanya sesuai dengan kondisi, kan? Contoh begini, ada hal-hal yang kurang di kurikulum, apa yang mau bilang, sudah cocok mata pelajaran Indonesia, materi yang diajarkan sudah sesuai dengan kondisi yang ada. Contoh di bagian multimedia, karena kita mengajar desain grafis, ada hal-hal yang apa mau bilang, sudah relevan. Contoh, kalau itu lalu-lalu masih bagian barang lama, masih yang lama sekali dan juga kebanyakan kan dipercetakan. Iya. Apa namanya? Kan lalu masih belajar materi masih manual. Sekarang semua menggunakan alat yang besar. Kesulitan di dalam percetakan itu makanya buat penyesuaian. Kalau di sekolah baru pasti ada, jarang sekali ada sekolah yang memiliki fasilitas cetak, peralatan cetak besar, yang baliko dan sebagainya. Nah makanya itu yang perlu sesuaikan dengan dunia kerja, karena kalau saya turun langsung dipakai. Nah ternyata di situ ada banyak hal yang materi justru orang lupa contoh. Orang di materi kan orang ajarkan kalau Photoshop, orang pakai PSD untuk pencetakan. Ternyata di banyak tempat kerja orang justru menggunakan TIFF. Itu yang banyak beda. Atau kebanyakan orang di sini kasih belajar tentang pakai biasa, itu materi tentang desain. Justru di tempat kerja orang itu disesuaikan pakai yang progresif untuk pembuatan gambar. Kalau misalnya dari segi fasilitas untuk masing-masing kompetensi keahlian itu berbeda. Berbeda kendalanya dari segi fasilitas. Karena untuk asisten keperawatan kita belum terlalu lama, jadi fasilitasnya masih lebih kurang daripada yang lain. Tapi kalau untuk boga, busana itu sudah memenuhi syarat semua. Tetapi untuk tahun sekarang, untuk keperawatan juga sudah, kecuali dia di awal-awal waktu dibuka. Kemudian juga kendala yang kedua, untuk tenaga pengajar kalau di kompetensi yang lain itu sudah banyak, sudah sesuai dengan kebutuhan tenaga, tetapi untuk saat ini ya di keperawatan yang masih agak kurang. Makanya kita mendatangkan, bukan berarti kalau kurang tidak jalan, tetapi untuk saat ini kita masih lebih banyak menggunakan tenaga honor. Contoh begini, ada hal-hal yang kurang di kurikulum, apa yang mau bilang, sudah cocok mata pelajaran Indonesia, materi yang diajarkan sudah sesuai dengan kondisi yang ada. Contoh di bagian multimedia, karena kita mengajar desain grafis, ada hal-hal yang apa mau bilang, sudah relevan. Contoh, kalau itu lalu-lalu masih bagian barang lama, masih yang lama sekali dan juga kebanyakan kan dipercetakan. Iya. Apa namanya? Kan lalu masih belajar materi masih manual. Sekarang semua menggunakan alat yang besar. Kesulitan di dalam percetakan itu makanya buat penyesuaian. Kalau di sekolah baru pasti ada, jarang sekali ada sekolah yang memiliki fasilitas cetak, peralatan cetak besar, yang baliko dan sebagainya. Nah makanya itu yang perlu sesuaikan dengan dunia kerja, karena kalau saya turun langsung dipakai. Nah ternyata di situ ada banyak hal yang materi justru orang lupa contoh. Orang di materi kan orang ajarkan kalau Photoshop, orang pakai PSD untuk pencetakan. Ternyata di banyak tempat kerja orang justru menggunakan TIFF. Itu yang banyak beda. Atau kebanyakan orang di sini kasih belajar tentang pakai biasa,
ada itu materi tentang body science, justru di tempat kerja orang itu disesuaikan pakai yang progresif, disesuaikan kalau misal katakan sih di atas 60% dari capaian karena pandemi, jadi orang bisa kontrol semua, tapi kebanyakan karena orang sesuaikan, orang mendapati anak-anak bisa Baik, demikianlah teman-teman hasil observasi kami dengan menggunakan metode wawancara. Jika ada hal-hal penting yang teman-teman tarik sebagai kesimpulan dari video ini, jangan lupa untuk di komen. Terima kasih.